wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan presentasikan tantangan dan strategi implementasi untuk smart grid di ASEAN. Pertama, kita akan bahas tentang Thailand. Pertama, key message-nya, Thailand adalah negara yang telah mencapai standar tinggi yang bagus untuk sektor electricity. Dan di sini dia udah 100% electrification rate-nya dengan high quality supply dan highest renewable across ASEAN. Dan di sini dia negara Thailand juga growing import dependency on expensive gas and relatively high tariffs. Nah, lalu dalam experience Thailand adalah dia sedang bertransisi untuk menuju ke masa depan sektor electricity yang akan membutuhkan penetrasi yang tinggi untuk carbon dioxide free generation technologies including DG dan strong enablement of the grid, contohnya kayak interconnections and grid debottlenecking, storage, automation, and smart grid. Terus yang ketiga ada new policies to efficiently drive innovation and protect system performance. Nah, Thailand juga in a phase transitioning towards its future electricity sector. My experience increasing pressure on bakal banyak tekanan atau harus butuh fokus lebih tinggi di tiga bagian, yaitu pertama pasti adalah peningkatan tarif, dan yang which is peningkatannya udah paling tertinggi di ASEAN ekonomi, dan di sini akan dipush untuk ke round selanjutnya dalam investment dan system overcapacity. Dan yang kedua ada efficient deployment and integration of renewables. Dan di sini Thailand punya plan untuk go from 9 to 18% penetration, dan termasuk ini yang tertinggi di antara ASEAN. Dan yang ketiga adalah sektor sustainability, karena overcapacity in generation could dampen EGAT position and ability to invest for the future. Terus juga ada uncoordinated investment on smart grid or matters by distribution could also result in redundant or not insufficient funding or delays in deployment of new technologies. Nextnya ada, ini diambil dari paper tentang Thailand's Energy 4.0. Dia mempunyai 3 perusahaan tinggi yang ada di Thailand, yaitu ada EGAT, yaitu Electricity Generating Authority of Thailand, ada MEA, Metropolitan Electricity Authority, dan PEA, Provincial Electricity Authority. Ini adalah 3 entities that are all involved with their own pilot projects as well as making plans to roll up these projects to other regions. Dan sini bisa dilihat smart grid investment dari plan 2017 hingga 2021, dan gabungan dari banyak perusahaan dengan total 2,08 juta. Dan di sini ada smart grid investment dari 3 perusahaan yang telah disebut itu, dengan yang tertinggi adalah EGAT terbanyak, yaitu totalnya hingga 188 billion. Dan di sini smart grid punya short term action plan yang menggunakan kira-kira 800 million THB total investment untuk tahun 2017 hingga 2021. Dan di sini ada 3 perusahaan tersebut, diantaranya ada 2 perusahaan yang menjalin MOU untuk mengenhance generation or distribution untuk underdeveloped areas, yaitu contohnya EGAT or PEA MOU. Dan over the longer term untuk hingga 105 billion THB plan for smart grids and technological investments, contohnya kayak substation, automation, energy management systems yang di backup oleh EGAT. Nextnya, ini untuk penjelasan lebih lanjutnya, short term karena kita akan menyambut tahun 2021, Thailand punya target untuk di-achieve
dari 3 pilar untuk smart grid, yaitu pertama demand response and energy management system (DR and EMS) target untuk promote activities of aggregator business in Thailand to decrease the development of peak plant by 350 megawatt and set up automated demand response system. Di sini akan menjadi pilot fokusnya untuk EMEA dan PEA smart grid. Dan yang kedua ada renewable energy forecast target, yaitu untuk set up reliable renewable energy forecast system for distribution and efficient management. Di sini adalah fokusnya dari IGAN smart grid. Yang terakhir ada microgrid dan energy storage system ESS target. Di sini adalah integrasi antara semua smart grid untuk membangun combat power outage when the main grid is down. Di sini akan ada kolaborasi dari ketiga perusahaan tadi, IGAT, EMEA, and PEA. Dan there are currently 2 projects that EMEA is working on. There are its commitment to decrease the development of peak plant by 100 megawatt by the DR system demand response system as part of the 350 megawatt peak reduction plan and microgrid pilot project. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk bagian saya dan Alfat ini akan membahas tentang Smart Grid Challenge di India. Data ini diambil dari paper yang telah dipublish pada 7 Februari 2018 oleh Ramakrishna Kapagantu dari Electronic Research Institute di India. Untuk introduction-nya mengenai negara India ini, yaitu over the decades power system has been grown into the gigantic network and fully not equipped 21st century parameters. Jadi masih menggunakan sistem sistem tenaga listrik yang konvensional, terlebih kayak seperti yang di Indonesia. Sedangkan untuk power smart grid yang sekarang itu lebih consider ke efisiensi, kehandalannya, terus keekonomian dan hal lain yang krusial untuk mengoptimasi apa yang telah di-generate dari power resource, dari sumber. Terus di-analyze by Slepen claim untuk pengembangan smart grid di India ini juga diambil introduction-nya paper ini dari analisis yang telah dilakukan oleh US Department of Electricity, dapat mereduksi sekitar 0,75 sampai 1,2 kilowatt dan 46 untuk mereduksi tingkat puncak dari demand dan electricity consumption di Australia. Terus smart grid juga mempunyai benefit yang dapat self-healing atau punya algoritma yang bisa membenarkan tanpa harus didatangkan oleh orang, yaitu secara komputasi, dimana itu sangat resilient dan membuat nilai ekonominya bagus. Kemudian untuk technical challenge-nya ini ada 7 poin di paper yang dibahas di sini, yaitu ada inadequacies in grid infrastructure, di mana ketidakadanya atau masih kurangnya infrastruktur untuk smart grid di India. Kemudian cyber security yang masih menjadi concern juga di sana, karena dengan smart grid ini semua terhubung dengan komputasi internet, dengan dunia cyber, dengan internet. Cyber security di sini diperlukan karena apabila dapat dibobol oleh hacker dengan mudah, maka sistem kelistrikan dapat dilumpuhkan dengan mudah. Kemudian storage concern di sini juga perlu data server yang besar untuk mengcover seluruh sistem smart grid untuk negara sebesar India. Dan data management juga di sini termasuk untuk dari storage concern-nya. Kemudian communication issue di sini bandwidth terkait ke networknya berarti.
Dalam hal ini untuk menggabungkan seluruh storage connection dan data management yang sangat besar untuk negara India ini perlu bandwidth atau telekomunikasi yang lebih advance agar tidak terjadinya down atau mudahnya kekurangan pasokan bandwidth yang dapat mengganggu untuk sistem kestabilan si smart grid di India ini. Dan itu juga akan apabila itu tidak tercover dengan baik, maka stability concern di sini juga akan terkena dampaknya. Kestabilitas dari sistem smart grid itu juga bisa berdampak. Dan semua itu yang terakhir juga perlu energi manajemen dan electric vehicle untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfat tentang socio-economic challenge-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Alfat. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dias, yaitu pengimplementasian smart grid di India. Kita masuk ke slide socio-economic challenges, yaitu sosial ekonomi merupakan peran yang sangat penting dari pengimplementasian teknologi. Teknologi akan menjadi gagal jika tidak menarik bagi investor dan pengguna, menyebabkan kegagalan pada pilot project, lalu penolakan terhadap teknologi baru dan lain-lain. Nah, di sini ada 8 poin, yaitu yang pertama, high capital investment. Smart grid merupakan infrastruktur yang membutuhkan modal investasi yang sangat besar. Selain keuntungan teknis yang ditawarkan, secara ekonomi, smart grid baru akan menguntungkan dalam jangka panjang. Sulit merealisasikan smart grid dengan modal yang sangat besar dan buruknya kondisi keuangan pada utilitas listrik India. Untuk itu, butuh peningkatan kesadaran atas manfaat smart grid dan insentif untuk perusahaan utilitas listrik. Nah, yang kedua itu stakeholders engagement. Ini teknologi baru, investasi modal yang tinggi, dan kurangnya informasi yang akurat dapat menyebabkan persepsi negatif dari stakeholder, ya, dan dapat menyingkirkan prioritas India untuk membangun smart grid meskipun banyak sekali manfaat yang ditawarkan. Nah, advokat dari smart grid di India harus bergerak secara agresif untuk mengidentifikasi dan menyampaikan manfaat dari smart grid kepada stakeholder agar mendapat kepercayaan mereka. Poin ketiga, sistem operation aspect. Nah, aspek operasional yang berbeda adalah faktor yang mempengaruhi pengembangan smart grid. Hal ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, partisipan, mindset dari customer, persepsi dari operator, keadaan elemen pendukung, dan lain-lain. Diperlukan pendekatan yang fleksibel pada masing-masing tempat untuk penerapan smart grid. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada lack of awareness. Berkembangnya teknologi biasanya diiringi oleh mitos pada teknologi tersebut. Seperti yang kita tahu yang terjadi saat ini, misalnya 5G sedang berkembang, tapi banyak sekali mitos yang bilang bahwa 5G dapat membuat orang-orang, misalnya anak-anak, menjadi autis dan sebagainya. Nah, untuk itu perusahaan utilitas listrik juga perlu memperkaya ilmu dari konsumen-konsumen di India. Nah, terus yang kelima, privacy. Data yang dikumpulkan memiliki tingkat yang sangat tinggi dalam bahaya kebocoran. Untuk itu, perusahaan utilitas wajib melindungi data-data tersebut dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi, misalnya dengan enkripsi dan semacamnya. Kemudian yang keenam ada fear of obsolescence. Nah, perkembangan yang pesat akan sebuah teknologi dapat membuat ketakutan bahwa teknologi dengan investasi yang tinggi akan cepat usang dan tergantikan dengan teknologi yang baru. Untuk itu, smart grid harus dibuat fleksibel dan adaptif untuk menerapkan teknologi-teknologi terbaru ke depannya. Yang ketujuh ada fear of electricity charge increase. Hal yang wajar jika konsumen merasa dengan penerapan teknologi yang baru bisa membuat tarifnya menjadi lebih mahal. Mereka akan takut bahwa beban biaya tersebut akan mereka tanggung semuanya. Untuk itu butuh sosialisasi besar-besaran dari pemerintah.
Nah, yang kedelapan ada new tariff. Sistem pembiayaan perlu diadaptasi menjadi lebih efisien dengan menerapkan pembiayaan berbeda sesuai faktor waktu. Nah, faktor waktu yang dimaksud adalah seperti penggunaan di saat peak load dan di saat light load. Penghitungan biaya secara real time juga bisa diterapkan untuk mempermudah konsumen untuk menganalisa strategi pemakaian listrik mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide indicative assessment. Berikut ini bisa kita lihat ada tabel penilaian indikatif untuk mengukur persyaratan dan dampak dari penyebaran smart grid di India. Nah, untuk plus ini sangat kuat. Untuk yang plus doang itu kuat. Untuk O itu netral, untuk minus itu weak, untuk minus itu sangat lemah. Untuk minus maksudnya lemah. Nah, di sini bisa kita lihat nih optionsnya itu ada load control switches, integration of renewable, prioritization of loads, improved transmission and distribution infrastructure, DC microgrid, time of use pricing, data management services, smart appliances, wide area monitoring and control, distribution automation, innovative mobile services, dan EV and storage to grid. Nah, untuk requirements-nya di sini dibagi dua, yaitu ada generation and supply, consumers, operational aspect, socio-economics, dan environment. Nah, kemudian ada technical complexity, investment, human capacities, policy, regulations and standards. Nah, sekian untuk negara India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Zidni Renaldi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai challenge and opportunities pengembangan smart grid di negara Bangladesh. Ya, seperti halnya kehidupan, akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Begitu pula pengembangan smart grid di negara Bangladesh yang menghadapi berbagai macam challenge and requirement untuk menciptakan suatu sistem yang baik. Nah, challenge yang pertama itu ada integration of various types of sources in power system. Nah, kenapa adanya challenge ini? Karena ada berbagai macam sumber yang dihubungkan ke grid. Nah, di sini dibutuhkan koordinasi yang tepat dan studi lanjutan untuk menghasilkan suatu sistem yang baik pula. Selanjutnya ada distributed generation and synchronized development of T&D network. Nah, ini juga diperlukan. Ini suatu metode perencanaan untuk mengembangkan jaringan yang terkoordinasi dan meningkatkan keselamatan maupun keandalan pasokan daya agar sistem bekerja secara optimum. Selanjutnya itu ada studi on smart grid planning and developing strategi. Nah, kenapa ini merupakan sebuah challenge? Karena engineer sebelumnya itu belum terbiasa dengan konsep smart grid yang modern. Maka dibutuhkan studi lanjutan agar terbiasa dengan smart grid. Nah, strategi dan rencana pengembangan perlu diterapkan untuk menyiapkan suatu sistem yang baik pula. Di sini perlu diadakan studi yang berlanjut nantinya. Untuk challenge selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salsa Fadilah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Fadilah. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang challenge and opportunities pengembangan smart grid di negara Bangladesh yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu Zidney. Langsung aja ke challenge berikutnya, yaitu Power Grid Improvement with Modern Technologies. Nah, challenge ini menjelaskan tentang bahwa grid harus dikonfigurasikan dengan perangkat elektronik modern seperti perangkat elektronik daya, perangkat semikonduktor. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kontrol, kemampuan beradaptasi, fleksibilitas, kemampuan observasi, dan
kecerdasan grid itu sendiri. Nah, selain itu harus ekstra dipelajari dan diterapkan stabilitas sistem daya, penyimpanan energi dengan metode kontrol, sistem perlindungan, dan peralatan daya superkonduktor yang serba canggih. Nah, hal ini bertujuan untuk menjadikan kinerja smart grid menjadi lebih baik. Nah, kemudian challenge berikutnya adalah security monitoring, fast simulation, dan intelligent decision making. Nah, challenge ini menjelaskan yang harus dipelajari itu adalah keamanan jaringan dan sistem pertahanan, pengambilan keputusan yang cerdas, dan simulasi yang cepat. Nah, hal ini akan menjadikan sistem pemantauan jaringan dengan fungsi keamanan dan perlindungan menjadi lengkap yang dapat memenuhi persyaratan smart grid. Kemudian challenge berikutnya adalah recovery control teknologi. Nah, sistem kontrol dan komando darurat harus dikembangkan untuk sistem manajemen darurat yang tepat. Nah, hal ini dikarenakan Bangladesh mempunyai cuaca yang ekstrim di bagian selatan, oleh karena itu teknologi yang memandunya itu harus diperhitungkan dengan koordinasi yang tepat. Nah, kemudian sasaran dari penelitian ini adalah untuk mengatur sistem dan mekanisme cadangan pada tingkat yang berbeda, langkah demi langkah yang dapat menghindari pemadaman berskala besar. Nah, segitu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.